Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Maulid Susania dari kelompok 2 sesi Senin Lab Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan tentang modul 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Dan saya di sini bagian untuk merunning program. Jadi yang pertama kita lihat dulu ERD-nya, bagaimana tentang studi kasus. Nah, kali ini kelompok kami itu akan mempresentasikan tentang penyewaan alat hiking. Jadi yang pertama ada 4 entitas, yaitu pelanggan, pegawai, alat hiking, dan bukti pembayaran. Di pelanggan sendiri terdapat 4 atribut, ada NIK, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Lalu relasinya mendatangi. Di pegawai ada 4 atribut juga, yang pertama ada alamat, nama, ID pegawai, nomor telepon. Lalu pegawai akan mengarahkan ke alat hiking, dan alat hiking ini ada 3 atribut. Yang pertama ada jenis alat, harga sewa alat, dan kode alat. Lalu alat hiking relasi ke bukti pembayaran yaitu menghasilkan. Bukti pembayaran ini ada 4 atribut, ada tanggal pengembalian, nomor bukti pembayaran, tanggal pembayaran, dan total harga. Jadi sekarang kita langsung menuju ke Power Designer. Ini kita buka dulu Power Designer-nya. Nah, caranya untuk membuat seperti tadi, kita buka file, lalu new model. Nah, kita klik conceptual data. Lalu di sini kita beri nama terserah, mungkin sewa alat hiking gitu aja. Lalu klik OK. Nah, ini kita langsung aja klik ini entitas, kita buat entitasnya. Ada 4 tadi, kita klik 4. Nah, seperti itu. Lalu kita klik kursor. Lalu kita beri nama, ada entitas yang pertama tadi ada pelanggan. Oke. Lalu ini entitas kedua ada pegawai. Oke, ini ada alat hiking. Lalu selanjutnya ada entitasnya yaitu bukti pembayaran. Lalu setelah itu, setelah kita mengisi judul entitas, kita mengisi atributnya. Nah, ini atribut. Kita mungkin di sini isi nama dulu. Nama pelanggan. Lalu ada nomor telepon pelanggan. No telepon pelanggan. Lalu kita isi di sini ada datanya. Kita isi variabel karakter aja. Lalu lengthnya 50. Klik OK. Ini juga begitu. Variabel karakter panjangnya 50. Nah, ini kita kasih tipe datanya. Tipe datanya mungkin ini ada di sini aja, nick. Variabel juga kita buat sama variabel karakter semua dengan panjang 50. Nah, kita isi tipe datanya ini kan begini. Nah, untuk nick ini kan berbeda-beda setiap orang, jadi ini buat primary key begitu. Oke. Kita tata untuk rapi dulu ya. Selanjutnya pegawai. Kita isi atributnya. Ada di pegawai, ada nama pegawai. Lalu ini datanya kita buat sama seperti tadi dengan panjang 50. Variabel karakter dengan panjang 50.
Karena ID pegawainya kan masing-masing beda, jadi kita buat primary key, lalu ini ada buat biasa. Oke. Nah, begitu. Lalu untuk menentukan relasi, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang udah lengkap diisi 4 atribut di masing-masing entitas. Nah, ini untuk relasi. Jadi pegawai ke pelanggan itu kardinalitasnya one to many. Karena kan satu pegawai bisa melayani banyak pelanggan begitu. Lalu ini juga ada keterangan, ini primary key, dan yang lainnya biasa. Nah, ini mengarahkan juga begitu. Pegawai ke peralatan hacking, kardinalitasnya juga one to many, karena satu pegawai bisa mengarahkan ke banyak peralatan hackingnya. Kita klik OK begitu. Ini ada contoh yang sudah selesai tadi. Selanjutnya, karena ini udah lengkap, udah ada relasinya, udah ada atributnya, udah ada tipe datanya. Selanjutnya kita cek dulu apakah ini ada kesalahan atau enggak. Caranya klik tools, lalu cek model. Kita klik OK. Nah, karena ini udah kosong, nggak ada kesalahan, kita bisa lanjut untuk mengubah ini menjadi PDM. Caranya klik tools, lalu generate physical data model. Kita klik aja. Ini di sini. Oke. Nah, ini adalah PDM-nya. Seperti ini. Ini PDM-nya. Sesudah itu, kita langsung klik database. Lalu kita klik generate database. Kita generate database. Kita pilih penyimpanannya di mana, lalu ini ada file namanya, kita mau file nama apa. Nah, kalau udah kita klik OK. Udah, kalau begini ini tandanya udah tersimpan. Kita close aja. Selanjutnya kita beralih ke control panel SAMPP. Nah, ini tandanya kan belum mulai tuh. Nah, kita klik dulu startnya di Apache dan MySQL. Kalau udah gini, kita buka browser. Lalu kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, udah kayak gini, kita buat new database. Kita namain terserah, misalnya di sini saya mau namain sewa alat hacking. Begitu, kita klik create. Nah, ini kan udah jadi. Lalu kita beralih ke import. Kita choose file. Kita pilih file yang tadi udah kita buat. Nah, ini penyewaan alat hacking. Kita klik open. Sudah itu, klik go. Nah, ini berarti tandanya udah berhasil, tidak ada error. Lalu kita ke structure. Nah, ini ada 4 entitas tadi. Lalu di entitas ini kita isi atributnya. Ini kita buka dulu, lalu kita klik nah, udah kayak gini, kita klik insert. Ya udah, kita tinggal isi-isi aja nama-namanya, kode alatnya. Karena ini ada centang, ini tuh sebenarnya belum boleh diisi dulu. Jadi kita isi dulu tuh yang belum ada centangnya. Pegawai tadi belum ada centangnya kayaknya. Nah, ini kita isi terserah, namanya siapa, ID-nya misalnya ini, nama pegawainya ini. Nah, kita isi semuanya dari alat hacking, bukti pembayaran, pegawai, dan pelanggan minimal 10. Nah, ini yang dari beberapa entitas yang udah terisi 10 atribut di masing-masing entitas. Jadi bisa dilihat kode alatnya,
ID pegawai, jenis alat, harga sewa alat, semuanya udah tertera di sini. Nah, ini untuk bukti pembayarannya. Kode alat, semuanya udah masing-masing terisi 10. Pegawai, udah terisi namanya, ID-nya, nomor telepon, dan alamat pegawai. Lalu ada pelanggan, juga bisa dilihat, ini ada NIK-nya, ada tadi kan ada relasi ke ID pegawai, jadi ikut di sini ada nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Oke, jadi kayak gitu bisa kita simpulkan. Di sini merupakan CDM-nya. CDM dari persewaan alat hiking. Ini adalah kesimpulannya dari CDM. Lalu, yang ini adalah PDM-nya. Kesimpulan dari PDM penyewaan alat hiking dari studi kasus yang kelompok kita buat. Dan ini merupakan isi dari entitas di PHP MyAdmin. Begitu. Selanjutnya untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh partner saya. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu IRD, CDM, PDM, dan database. Bab 1 ada pendahuluannya, yaitu ada latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh seorang individu atau kelompok untuk mengolah suatu transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. IRD sendiri merupakan suatu model jaringan yang digunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Dalam praktikum mengenai IRD, CDM, PDM, dan database ini membahas mengenai sistem basis data setiap persewaan pelatihan hiking yang bernama Toko Puncak Indonesia. Adapun rumusan masalahnya pada praktikum ini yaitu bagaimana perancangan model IRD, CDM, dan PDM pada sistem persewaan pelatihan hiking tentang perincian penyewaan pelatihan tersebut. Untuk tujuan praktikumnya yaitu untuk memahami dan dapat membuat suatu sistem database pada penyewaan pelatihan hiking untuk mengetahui atribut dan relasi yang digunakan dalam masing-masing relasi pada penyewaan pelatihan hiking dan untuk mengetahui total harga sewa pelatihan hiking untuk setiap jenis peralatan. Tinjauan pusakanya yaitu Entity Relationship Diagram merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. Ada dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam matematika. IRD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model, merupakan sebuah struktur logis dari keseluruhan basis data yang terpisah dari perangkat lunak dan struktur penyimpanan CDM. CDM menjelaskan diagram relasi entitas untuk level konseptual. Selanjutnya ada PDM. PDM atau Physical Data Model adalah model yang menggunakan jumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Selanjutnya database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya, MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau struktur query language yang cukup terkenal. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi yaitu free software dan shareware. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi. Untuk MySQL sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML, dan Data Control Language atau DCL. Untuk langkah-langkah pengerjaan, yaitu untuk studi kasus
Sebuah toko yang bernama Toko Puncak Indonesia yang khusus menjual peralatan hacking mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem persewaan alat hacking yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh customer untuk melakukan penyewaan peralatan hacking. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat IRD, JDM, dan PDM terlebih dahulu. Menentukan IRD dan JDM, lalu ubah data JDM dalam bentuk PDM, kemudian jadikan database. Setelah itu, import database ke PHP-MyAdmin. Ini adalah model IRD dari studi kasus tersebut, bisa dilihat. Terus ini ada input-input datanya. Kita menginput entitasnya, atributnya, terus relasi. Ini ada beberapa tahapnya, menentukan kardinalitas antar entitas juga. Terus mengubah dari IRD ke JDM. Kemudian dari JDM ke PDM. Bisa dilihat semuanya. Tadi juga dijelaskan untuk sistem pengaplikasian programnya. Terus untuk hasil dan pembahasannya, output studi kasusnya bisa dilihat. Ini adalah tampilan model IRD penyewaan alat hacking. Ini ada output konseptual data modelnya, terus ada output physical data modelnya atau PDM, terus ada output SAMM dari pegawai, pelanggan, alat hacking, dan bukti pembayaran. Untuk analisa outputnya, pada sistem informasi mengenai persewaan alat hacking ini terdapat 4 entitas, yaitu pelanggan, pegawai, alat hacking, dan bukti pembayaran, di mana atribut dari entitas pelanggan yaitu NIK, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Untuk atribut dari entitas pegawai ada ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon pegawai, dan alamat pegawai. Lalu entitas alat hacking ada kode alat, harga sewa alat, dan jenis alat. Dan untuk atribut dari entitas bukti pembayaran ada nomor bukti pembayaran, total harga, tanggal pembayaran, dan tanggal pengembalian. Kemudian terdapat relasi mendatangi dari pelanggan ke pegawai dengan kardinalitas Manitou-1, yang berarti banyaknya pelanggan dapat dilayani oleh seorang pegawai. Lalu terdapat relasi mengarahkan dari pegawai ke alat hacking dengan kardinalitas one-to-many, yang berarti seorang pegawai dapat mengarahkan ke berbagai pilihan alat hacking. Kemudian ada relasi menghasilkan dari hacking ke pembayaran dengan kardinalitas one-to-many, yang berarti satu jenis alat hacking dapat memberikan banyak bukti pembayaran pada pelanggan. Untuk kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulan, analisa di atas terdapat 4 jenis. Yang pertama, yaitu dapat disimpulkan terdapat 4 jenis entitas pada IRD, yaitu mengenai sewaan peralatan hacking, yaitu pelanggan, pegawai, alat hacking, dan bukti pembayaran. Terus dapat disimpulkan juga relasinya menghubungkan keempat relasi tersebut adalah Manitou-1 sebagai kardinalitas dari relasi pelanggan ke pegawai, lalu one-to-many sebagai kardinalitas dari relasi pegawai ke alat hacking, dan one-to-many sebagai kardinalitas dari relasi alat hacking ke bukti pembayaran. Yang terakhir, dapat disimpulkan juga bahwa total harga untuk setiap item penyewaan peralatan hacking adalah kisaran 15.000 hingga 500.000. Terus untuk sarannya, yang pertama, sebaiknya pada modul ini diberikan sintak atau query yang dibutuhkan agar praktikan tidak perlu mencari lagi. Yang kedua, sebaiknya pada modul diberikan contoh-contoh penggunaan localhost dengan berbagai permasalahan agar praktikan dapat mengetahui solusi dari berbagai galet yang ada. Dan yang terakhir, sebaiknya pada modul ini berikan penjelasan yang lebih mudah dipahami dan tidak berulang-ulang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.